Assalamualaikum, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas analisis data penjualan menggunakan metode K-means clustering. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Shirley, Arsy, Yasmin, Amira, dan juga Fatimah. Pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan saya Fatimah dengan NIM 1204220061. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana analisis data penjualan di Devi Catering menggunakan metode K-means clustering dengan aplikasi Orange Data Mining. Kami menggunakan objek penelitian yaitu Devi Catering. Devi Catering sendiri merupakan usaha mikro kecil menengah di bidang catering yang terkenal di kota Surabaya, lebih tepatnya daerah Karah, kota Surabaya. Devi Catering sendiri berdiri tahun 2016 dan mulai merintis di media sosial tahun 2017. Devi Catering sendiri menyediakan berbagai menu masakan mulai dari Korean food, Japanese food, Nusantara food, dessert maupun makanan ringan lainnya. Namun, Devi Catering sendiri memiliki ciri khas sendiri yang sebagai spesialis Arabian food yang memiliki harga bersahabat dan ramah kantong di masyarakat. Devi Catering sendiri memiliki tagline yaitu butuh masakan untuk acara. Devi Catering solusinya. Tujuan clustering. Tujuan dari clustering membantu dan mempermudah pihak catering dalam pengelolaan data secara otomatis dan pengelompokan produk catering ini secara lebih efisien. Kelebihan K-means. Kami yaitu menggunakan produk catering dari Devi Catering ini, kami menganalisis data ini dengan menggunakan metode K-means. Metode K-means ini terletak pada kesederhanaan dan kemudahan dalam penerapannya serta dengan kompleksitas yang rendah sehingga sangat efisien dan cocok untuk menyimpan dataset secara lebih besar. Algoritma ini menghasilkan hasil clustering yang lebih optimal, menjadikan clustering ini untuk aplikasi yang real time dan pengolahan data secara skala yang lebih besar. Analisis data. Selanjutnya adalah analisis data penjualan pada UMKM Catering Devi dengan menggunakan metode K-means clustering. K-means clustering merupakan teknik pengelompokan data non-hierarki yang memisahkan data ke dalam cluster. Mengelompokkan data dengan fitur yang sama dengan karakteristik yang berbeda di dalam kelompok yang berbeda. Data yang diperoleh dan kami olah adalah data penjualan produk catering yang dijual pada bulan Juli selama 3 tahun terakhir, yaitu pada bulan Juli 2021, Juli 2022, dan Juli 2023. Sebanyak 90 data. Dari data tersebut memiliki 6 atribut meliputi nama produk, harga produk, data jumlah pemesan selama setahun yang terdiri bulan Juli 2021, Juli 2022, dan Juli 2023 serta total pembelian. Penyajian data. Berdasarkan hasil pengamatan data yang kami peroleh dari beberapa hasil sampel, yaitu pada bulan Juli tahun 2021, bulan Juli pada tahun 2022, dan bulan Juli pada tahun 2023, kami mengambil hasil sampel pada bulan Juli karena pada bulan ini ada kegiatan yang berhubungan dengan hari besar, sehingga banyak pelanggan yang selalu menyiapkan hidangan yang sempurna namun tetap simpel. Devi Catering mempunyai berbagai macam menu makanan catering. Dengan penjualan tertinggi pada bulan Juli tahun 2021 adalah nasi Arab ayam untuk 3 orang dengan pendapatan 5.800.000. Selanjutnya, penjualan tertinggi Juli tahun 2022 adalah nasi Arab untuk 9 orang dengan pendapatan 13.750.000. Kemudian untuk Juli tahun 2023 pendapatan tertinggi adalah nasi Arab untuk 9 orang dengan pendapatan sebesar 13.125.000. Di sini ada data penjualan Devi Catering pada 3 tahun terakhir. Yang pertama ada penjualan pada tahun 2021 terdapat penjualan dari bulan Januari sampai bulan
Desember. Lalu berikutnya ada data penjualan dari tahun 2022. Di sini juga ada data penjualan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, berikutnya itu ada data penjualan di tahun 2023. Di sini juga sama, dari Januari sampai Desember. Nah, dari data DV Catering ini, kelompok kami mengambil sampel data dari bulan Juli setiap tahunnya, karena yang sudah dijelaskan sebelumnya kalau bulan Juli itu terdapat hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri. Nah, berikut merupakan tampilan dari data bulan Juli setiap tahun yang kita telah ambil. Ini kan merupakan tracing data yang kita ambil dari bulan Juli. Bukan tampilannya. Di sini kan tampilan konsep data orange dari kelompok kami. Yang pertama di sini ada file. File itu digunakan untuk masukkan data cleansing tadi, data yang sudah kita cleansing dari data penjualan utama. Nah, di sini kan kita pakai bulan Juli, jadi kita masukkan yang data penjualan bulan Juli. Nah, di sini ada data tabel. Data tabel itu isinya dari file yang kita masukkan dari outputnya dari file tadi. Nah, berikut tuh tampilannya. Kalau di sini ada proses itu juga gunanya untuk memproses data dari file tadi menjadi seperti ini. Nah, ini data yang sudah diproses melalui proses. Untuk selanjutnya ada Keymeans. Keymeans itu gunanya untuk mengubah data yang sudah diproses tadi menjadi data berdasarkan cluster. Nah, seperti ini tampilannya, data berdasarkan cluster. Di sini output yang kami dapatkan merupakan output yang kami dapatkan ada 3 cluster, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini contohnya. Seperti ini outputnya. Jadi lalu setelah itu tampilan cluster yang bisa kita cek di seperti ini. Nah, untuk cluster 1 sendiri itu merupakan cluster dengan omset penjualan paling rendah. Faktor-faktor dari omset penjualan paling rendah itu faktornya dari harga, kualitas produk, lalu juga ada dari promosi. Misalnya produk ini tuh kurang promosi, jadi bisa aja dia penjualannya paling rendah, seperti itu. Untuk yang kedua itu ada C2. C2 itu merupakan cluster dengan omset penjualan paling tinggi. Nah, di sini ada nasi Arab untuk 9 orang. Jadi nasi Arab untuk 9 orang ini pada cluster ini dia mendapatkan cluster C2 dengan cluster omset paling tinggi. Biasanya hal ini tuh dipengaruhi dari beberapa faktor, karena dia promosinya kuat, barangnya bagus, produknya paling laku, paling bagus, paling diincar banyak orang. Jadi jadi omset penjualan paling tinggi. Lalu yang ketiga itu ada C3. C3 di sini tuh dia penjualan di antara C1 dan C2. Jadi di tengah-tengahnya. Dia masuk ke omset penjualan sedang. Dia masuk kok. Jadi di sini contohnya ada tumpeng, nasi Arab terus ada ayam saffron, ada brownies. Jadi di cluster ini tuh penjualannya paling sedang di antara 1 dan 2. Kesimpulan. Jadi menurut perhitungan analisis dari algoritma Keymeans dan divisualisasikan melalui scatter plot, didapatkan klaster 2 silang merah yang memiliki produk dengan siluet tertinggi.
yang berarti produk ini lebih homogen dan sesuai dengan klasternya. Klaster 1, lingkaran biru, yang berisi mengenai produk dengan nilai omset yang bervariasi. Ada beberapa produk yang mendekatkan nilai rendah yang menunjukkan perbaikan clustering. Kemudian klaster 3, segitiga hijau, yang terdiri dari produk yang memiliki nilai omset sedang. Penutup. Itulah tadi penjelasan mengenai analisis clustering pada UMKM Devi Catering. Semoga kedepannya dapat memberikan manfaat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.